Yang keempat, kata Sayyidina Ali Karramallahu wajhah, yang bisa menjadi penghalang terhadap kesolehan seseorang itu adalah wariya fil a'mal, riya di dalam perbuatan, dalam amal. Jadi perbuatannya itu selalu ada keinginan mendapatkan perhatian dari selain Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami Mushola Nurul Hikmah Depok. Support kami terus ya dengan cara subscribe dan share video-video kami. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahu al-'azim. Kami hormati guru kita, guru pembimbing Ustaz Jajab Syekhul Alam, Ustaz Rizwan. Alhamdulillah, mudah-mudahan beliau senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kami hormati hadir pula Ibunda Haja Asia dan ibu-ibu. Kami hormati Bapak guru kita juga Ustaz Haji Niatfi'an. Alhamdulillah, mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan banyak berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kami hormati jamaah Majelis Taklim Mang Prabowo yang tidak saya sebutkan namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takjub saya. Pertama, marilah kita ucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan begitu banyak nikmat, terutama nikmat iman, Islam, nikmat sehat, nikmat panjang umur, serta nikmat kesempatan sehingga kita dapat berkumpul, bersilaturahim dalam rangka menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita limpahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, dan insyaallah kita diakui selaku umatnya. Jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kembali kita dikumpulkan di tempat yang mulia dalam rangka menuntut ilmu Allah di malam Rabu setelah kita melaksanakan salat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan berkumpulnya kita mobil khusus di mushola yang kita cintai ini, mudah-mudahan mendapat takfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, mari saja kita awali istilah kita dengan suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan cara suratul Fatihah segala niat kita senantiasa dijabah oleh Allah dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La hadiniyah wa kullu jatin amalan sholihah sayyidina Mustafa sirrul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya Allah ya rabbal alamin. Ada yang lewat yang saya hormati Bapak DKM kita, Bapak Sanudin. Alhamdulillah, apa ya? Pecap. Alhamdulillah, mari saja tidak panjang kalam setelah kita buka untuk malam ini kita kasih kesempatan pada guru kita untuk memberikan ilmunya. Insyaallah akan menyambung minggu-minggu yang lalu. Untuk itu mari saja kita dengarkan apa yang akan disampaikan pada malam hari ini pada Ustaz Jajab Syekhul Alam. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami.
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا رب بالمصطفى والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هون من الأهوال مقتهم يا رب بالمصطفى مقاصدنا واغفر لنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'du. Puji dan syukur kita sama-sama panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih sama-sama diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih ditetapkan iman Islam, dan alhamdulillah dengan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, wabil khusus nikmat iman dan Islam, kita masih tetap istiqomah untuk menunaikan kewajiban kita masih tetap istiqomah untuk taat kepada Allah. Mudah-mudahan dengan keistiqomahan yang kita lakukan, Allah senantiasa memberikan rahmat, maghfirah serta barokah kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tetap dicurahkan ke atas penghulu kita, baginda besar Nabi Muhammad SAW. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, serta para tabi'in dan umatnya. Mudah-mudahan insyaallah termasuk kita di dalamnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin mukarramun, para sesepuh, para asatidz, wabil khusus orang tua kami, Bapak Haji Anfian, Ibu Sajah Hajah Asia. Kami hormati Bapak Ustadz Rizwan, Ketua DKM Mushola Nurul Hikmah Bapak Hasanuddin, dan juga kepada seluruh jamaah yang mohon maaf tidak disebutkan satu persatu. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah taklim yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah bahwa sampai saat ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan perintah Allah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amaliyah yang kita lakukan pada kesempatan ini khususnya senantiasa Allah catat sebagai amal soleh, amal yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan menjadi aset, menjadi celengan kita dalam menjalani kehidupan, untuk kita bekal nanti ketika kita kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena di dunia ini ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini ladangnya akhirat. Nah, kita diperintah oleh Allah suruh memperbanyak bekal, memperbanyak amal. Bekal yang paling baik adalah bekal takwa. Wa tazawwadu fa inna khairal zadi taqwa. Berbekallah, perbanyak bekal, karena kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bekal yang paling baik itu adalah bekal takwa. Nah,
Maka mudah-mudahan amal yang kita lakukan khusus pada kesempatan ini Allah catat sebagai amal soleh. Karena orang yang beramal soleh itu balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala cukup luar biasa. Dalam surah Al-Fat, wa'adallahu alladhina amanu wa amilus sholihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal saleh, yaitu maghfiratan wa ajran 'azima. Allah akan berikan ampunan dan juga akan Allah berikan pahala yang besar. Jadi mudah-mudahan kita mendapatkan ampunan dari Allah dengan aktivitas kita, dengan amal kita pada kesempatan ini, dan juga mudah-mudahan kita mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya di dalam beramal itu, kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, ini cukup besar tantangan dalam beramal itu. Kadang-kadang amal seseorang itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena ada penghalang di dalam diri kita. Kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, laula khamsu khisalin la shara nasu kulluhum ajma'ina salihina. Seandainya jika tidak ada 5 perkara yang ada pada diri manusia, maka semuanya akan Allah jadikan menjadi orang-orang yang saleh. Hanya kadang-kadang di dalam diri kita itu masih ada 5 perkara yang melekat, sehingga kesolehan kita terhambat dengan 5 perkara itu. Di antaranya yang pertama, al-qanaatu bil jahli, senang di dalam kebodohan. Artinya senang dalam kebodohan ini tidak mau belajar, dan kalaupun sudah belajar tidak ada keinginan untuk menambah ilmu lagi, merasa cukup dengan ilmu yang ada. Padahal menuntut ilmu itu minal mahdi ilal mahdi, mulai dari kita lahir sampai dengan kita wafat atau mati. Nah, selagi kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, masih diberikan keluasan waktu, masih diberikan kesehatan, kita masih punya kewajiban untuk menuntut ilmu. Nah, kalau ada orang yang tidak mau menuntut ilmu, senang di dalam kebodohan, itu salah satu penghalang kesolehan seseorang. Nah, mudah-mudahan kita istiqomah, kita hadir meskipun jamaahnya juga enggak banyak, yang dibahas juga enggak istimewa, materinya sederhana, ya Rabbi bil lagi. Kadang-kadang jadi bosan, ngapain ngaji malam Rebo di musola, paling yang dibahas ya Rabbi bil lagi. Tapi kita tidak pernah bosan, kita datang deh, menjamaahnya banyak, menjamaahnya dikit. Nah, ini salah satu bentuk kita tidak termasuk kepada al-qanaatu bil jahli, tidak termasuk kepada orang-orang yang senang di dalam kebodohan. Mumpung kita masih punya kesempatan, masih punya keluasan waktu, masih diberikan kesehatan, maka kita gunakan kesempatan yang baik dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan amal-amal yang baik. Kemudian yang kedua yang bisa menjadi penghalang terhadap kesolehan seseorang itu adalah wal hirsu 'ala dunya, rakus dalam mencari dunia, ngumpulin harta benda itu tidak memandang halal dan haram, yang penting kita punya duit, mau dengan cara apa kek, mau cara halal, mau cara haram nggak dipikirin. Apa subhat kita nggak tahu, penting punya duit beda gitu. Meskipun harus nyolong, harus nipu gitu ya. Nah, itu penghalang terhadap kesolehan seseorang karena rakus dalam mencari dunia. Kemudian yang ketiga yang bisa menghalangi kesolehan seseorang itu adalah wasyuhu bil fadl, pelit, pedit, koret ya, bakhil, cap jahe, merege hese, buntut kasiran.
Nah itu kalau kita masih punya karakter, masih punya kebiasaan pelit pada diri kita, tidak mau berbagi, tidak mau sedekah, nah itu bisa menjadi penghalang terhadap kesolehan kita. Mudah-mudahan meskipun kita penghasilan enggak seberapa, kita pendapatan juga enggak seberapa, yang namanya sedekah kita dibiasakan. Ya artinya sedekah itu tidak mesti harus dengan harta. Kalau yang punya harta dengan harta enggak punya, punyanya tenaga, sedekah dengan tenaga. Harta enggak punya, tenaga enggak punya, punyanya ilmu, sedekahlah dengan ilmu. Ini kadang-kadang harta enggak sedekah, dengan tenaga enggak sedekah, giliran punya ilmu kalau ada yang manggil harus dibayar. Kapan sedekahnya? Ya, udah kalau manggil saya mah nih bayarannya harus 2 juta atau harus 20 juta. Nah, kalau harta enggak punya, tenaga misalnya enggak punya, kita sedekah dengan apa? Dengan ilmu. Sedekahlah dengan ilmu. Dan ilmu ini memang tidak boleh diperjualbelikan, kan kata Allah. Wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila. Jangan menjual belikan ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit, harus dengan yang banyak berarti harganya. Kalau ngisi pengajian begini berarti harus 2 miliar. 2 miliar dikit apa gede? Dikit ya? Dikit. Nah kata Allah, jangan diperjualbelikan ayat-ayat Allah itu dengan harga yang sedikit, harus dengan yang mahal. Artinya dengan yang mahal itu bukan mahal ukuran kita miliaran, 2 miliar, 3 miliar, 10 miliar, triliun, bukan itu. Karena dunia ini tidak ada apa-apanya dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan diperjualbelikan begitu. Nah kadang-kadang kan tadi sedekah dengan ilmu, dengan harta enggak, dengan tenaga juga enggak, dengan ilmu enggak. Ilmu enggak punya, tenaga enggak punya, harta enggak punya, dengan apa? Dengan senyum juga bisa sedekah. Ya kita murah senyum, ketemu dengan orang senyum. Jadi mah enggak mau senyum, jalan di depan orang manyun aja lempeng. Ya kayak gula begitu, permisi kagak, ditanya juga nyaut kadang gitu. Murah senyum, apa susahnya senyum? Tabasum as-shadaqah. Senyum dikit, bukan ketawa, bukan. Lewat depan orang bukan ketawa keturi, bukan. Tapi senyum. Nah ini dianjurkan. Harta enggak punya, tenaga misalnya udah royo, ilmu juga enggak punya, kita ada senyum, sedekah. Nah orang yang pelit itu ya tidak mau bersedekah, baik dengan harta, baik dengan ilmu, atau dengan tenaga, atau dengan yang lainnya, maka itu salah satu penghalang terhadap kesolehan seseorang. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, yang bisa menjadi penghalang terhadap kesolehan seseorang itu adalah wariya fil a'mal. Riya di dalam perbuatan, dalam amal. Jadi perbuatannya itu selalu ada keinginan mendapatkan perhatian dari selain Allah, ingin mendapatkan pujian, ingin mendapatkan sanjungan. Kalau sedekah pengen disanjung, kalau baca Al-Quran pengen disanjung. Kalau nggak ada yang muji berhenti itu baca Qurannya, sedekahnya. Kalau ada yang muji aja baru tuh naik lagi semangatnya. Sholat juga begitu. Ini karena Allah atau karena manusia? Nah kalau pengen membedakan karena Allah dengan karena manusia, bisa kita lihat kalau misalnya betul-betul karena Allah, mau sendiri mau lagi berjamaah, sholatnya begitu-begitu aja. Lagi sendiri kalau dibilang lambat ya lambat, kalau lagi berjamaah juga lambat. Kalau yang karena manusia mungkin salah satu cirinya kalau lagi sendiri mah cepat, kalau lagi rame-rame lambat. Takbirnya, takbiratul ihramnya dimantepin, Allahu Akbar. Kalau rame-rame biar kedengeran, biar alim. Tapi kalau lagi sendiri
subhanallah, tahu dibaca atau kagak itu lengkapnya kan. Berarti itu bukan karena Allah. Kalau karena Allah mah mau di musola, mau di rumah, ya begitu aja. Nah kadang-kadang ini riya juga melekat pada diri kita. Ada perasaan pengen dipuji gitu kan. Nah kalau masih ada di dalam diri kita seperti itu, maka kesolehannya terhalang dengan karakter, dengan sifat itu. Maka mudah-mudahan sedikit-sedikit kita hilangkan. Kalau misalnya masih ada, yang mudah-mudahan tidak ada. Kita semuanya tulus karena Allah, kita taklim karena Allah, kita sedekah karena Allah, kita baca Al-Quran karena Allah, kita sholat karena Allah, kita baca sholawat juga karena Allah. Semuanya karena Allah. Kemudian yang kelima yang bisa menjadi penghalang terhadap kesolehan seseorang itu adalah wal-ijabu birra'i, bangga dengan pendapat sendiri, merasa bahwa kita ini orang yang punya kekuasaan, kemampuan, kelebihan. Jadi kalau dicontohkan mungkin begini bahasanya, untung ada gua, kalau nggak ada gua, wah di sono nih hancur. Bangga dengan keadaan sendiri, bangga dengan pendapatnya. Waktu itu mau ada yang berantem, untung saya lewat ke sono. Coba kalau saya nggak lewat ke sono, akhirnya saya kasih nasihat, alhamdulillah tuh semuanya nggak jadi berantemnya. Bangga dengan pendapat itu. Nah dengan contoh-contoh yang lain, maka mudah-mudahan yang 5 perkara ini tidak ada di dalam diri kita, sehingga amal-amal yang kita lakukan, baik amal yang dianggap kecil menurut kita ataupun besar, mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat jamaah taklim yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan sedikit pelajaran di dalam kitab Safinatun Najah, bahwa di minggu yang lalu kita baru sampai kepada wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin. Kita baca sholawat yang mohon kepada Allah, semoga Allah menambah rahmat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa ala alihi, juga rahmat dan salam itu semoga Allah sampaikan kepada keluarganya Kanjeng Nabi, keluarganya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita memohon kepada Allah, mohon rahmat dan salam untuk disampaikan kepada baginda Rasul dan juga kepada keluarganya. Siapa yang termasuk keluarga baginda Rasul? Tentunya yang menjadi keluarga Rasul itu adalah duriyahnya, duriyah Kanjeng Rasul, putra dan putrinya, kemudian cucunya dan seterusnya. Kalau dilihat dari nasab zakat, tapi kalau dilihat dari makom doa, dari kedudukannya sebagai untuk di dalam doa, makom doa, kata Imam Tabrani, yang disebut dengan keluarga itu adalah jami'u ummah, semua umat baginda Rasul. Karena dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, alu Muhammadin kullu taqiyyin, semua umat Kanjeng Nabi itu adalah kullu ummatin, kullu taqiyyin, setiap orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu termasuk keluarganya Kanjeng Nabi. Ya mudah-mudahan kita termasuk keluarga baginda Rasul. Ya. Kalau dilihat dari makom doa, kalau dilihat dari makom zakat, yang disebut dengan keluarga Rasul itu adalah duriyahnya. Tapi kalau dilihat makom doa, karena butuh kita kepada doa, jadi semua orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu termasuk alu Muhammadin, keluarganya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang takwa? Nah, kita nih biar tahu siapa orang yang takwa, mudah-mudahan juga kita termasuk orang yang takwa.
Kalau kita lihat di dalam surah Ali Imran, di situ dijelaskan orang yang bertakwa itu alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra wal kadhimina al-ghaidh wal 'afina 'anil nas. Orang yang bertakwa. Yang pertama yaitu orang-orang yang suka menafkahkan sebahagian rezekinya di jalan Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan sempit ataupun luas. Baik dalam keadaan luas atau dalam keadaan sempit. Itu orang yang bertakwa gemar untuk bersedekah. Kan di dalam surah Al-Imran tadi begitu. Awalnya wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Itu surga itu yang seluas langit dan bumi itu disediakan bagi orang yang takwa. Siapa orang yang takwa? Ayat berikutnya alladzina yunfikuna bis-sarra'i wad-dharra. Orang yang suka menafkahkan sebagian rezeki di jalan Allah, baik dalam keadaan luas atau dalam keadaan sempit. Wal kadhimina al-ghaidha, dan juga orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang mampu menahan emosinya, menahan amarahnya. Kita tentunya di dalam kehidupan sehari-hari kadang suka kepancing amarah kita, karena potensi manusia itu kan punya amarah, punya emosi. Kesenggol aja dikit naik gitu. Kalau yang punya darah tinggi udah repot dah naik begitu. Tadinya mau mukul, akhirnya dia malah jatuh gitu, karena serangan jantung darah tinggi gitu. Nah, orang yang bertakwa itu mampu menahan emosinya, bukan tidak mau marah, bukan tidak mampu untuk marah, tapi berusaha untuk menahan diri. Kalau misalnya kadang-kadang dalam perjalanan kehidupan itu kadang ada yang nyinggung atau kita merasa tersinggung gitu. Jadi kadang-kadang kan kalau nggak bisa nahan emosi, Pak, nggak lihat itu orang tua, nggak lihat itu anak kecil, mau orang kaya, mau orang biasa, dijabanin tuh, ya. Orang tua ditunjuk-tunjuk gitu kan, orang tua ditunjuk-tunjuk. Kalau lagi emosi, atau di dalam keluarga kita nih, suami istri kalau lagi emosi kan hilang akalnya, akal sehatnya hilang. Kalau lagi ada masalah misalnya dengan istri atau dengan suami, nah kalau nggak bisa nahan bakal keluar kata-kata yang kasar, bahkan mungkin tindakan-tindakan kasar juga bisa terjadi. Tapi orang yang bertakwa itu mampu menahan emosinya, menahan diri. Saat marah kita berusaha untuk menahan diri, kita mohon kepada Allah, kalau perlu duduk gitu. Makanya kalau lagi marah itu kita harus duduk dulu kalau lagi marah, duduk tenangin. Nah kalau enggak begitu ya harus orang tua dihajar kan begitu. Wal qadimina wal afina 'anil nas. Yang ketiga, orang yang bertakwa itu adalah orang yang suka memaafkan kepada sesama manusia. Ini mudah untuk memberikan maaf, suka memohon maaf dan suka memberikan maaf. Dua-duanya juga susah. Minta maaf segan, ngasih maaf juga segan. Kalau kita punya salah nih, kita langsung minta maaf semua, segan. Minta maaf, ntar juga cair sendiri gitu. Minta maaf kalau kita salah. Kadang-kadang kita suka melakukan kesalahan, ya namanya manusia, al-insan mahallul khata wa nisyan, suka salah kita. Nah saat kita salah, jangan malu-malu untuk meminta maaf. Mau maafin syukur, enggak maafin juga nggak apa-apa, yang penting kita sudah minta maaf. Nah, kalau ada orang yang minta maaf kepada kita meskipun kita masih kesel, ya, orang yang bertakwa itu tidak seperti itu, mudah untuk memberikan maaf. Nah, ini juga cukup berat ya dalam kehidupan. Nah, ini bisa adanya ini hanya di orang-orang yang bertakwa. Nah, maka kalau ada orang yang seperti itu atau orang yang bertakwa, ini termasuk alu Muhammad,
keluarganya Kanjeng Nabi Muhammad. Kita boleh ngaku, saya juga keluarga Kanjeng Nabi, tapi masih marah-marah, minta maaf nggak pernah, ya, kemudian ngasih maaf juga nggak pernah, sedekah kagak, ngaku umat Kanjeng Nabi, ngaku keluarga Kanjeng Nabi, begitu. Jadi ciri keluarga Kanjeng Nabi itu adalah kullu taqiyyin, setiap orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rahmat dan salam itu semoga Allah sampaikan selain kepada Kanjeng Nabi dan keluarganya juga kepada para sahabatnya, wa sahbihi ajma'ina, dan kepada para sahabatnya Kanjeng Nabi seluruhnya. Siapa orang yang termasuk sahabat Kanjeng Nabi, sahabatnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Nah, orang yang termasuk sahabat Kanjeng Nabi itu termasuk sahabat-sahabat baginda Rasul, yaitu manistama'a mu'minan bin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ba'dar risalah, yaitu orang-orang beriman yang berkumpul bersama baginda Rasul ba'da risalah, setelah diutus sebagai Rasul. Kumpulnya orang-orang dengan Rasul, pernah kumpul dengan Rasul, itu termasuk para sahabat. Walau qabla amri bidakwati, meskipun Rasul itu belum mendapatkan perintah dakwah dari Allah Subhanahu wa taala, tapi orang itu pernah berkumpul dengan Rasul, maka orang itu termasuk sahabat. Jadi banyak sahabat itu. Yang kita tahu paling sahabat yang 4, ya, Abu Bakar, terus Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Paling yang 4 itu juga jarang yang hafal. Siapa ya? Bagi itu Khulafaur Rasyidin itu yang 4 itu siapa ya? Tahu ya. Itu minimal tahu yang 4 itu. Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, kemudian Sayyidina Ali. Nah, banyak para sahabat itu. Setiap orang yang pernah kumpul dengan baginda Rasul, maka itu termasuk sahabat. Meskipun kumpulnya itu walau fi dulmatin, meskipun di tempat yang gelap, tapi pernah kumpul dengan Rasul, itu juga termasuk sahabat. Au kana a'ma, meskipun orang yang pernah kumpul dengan Rasul itu dalam keadaan tidak melihat atau buta, mau yang bisa melihat ataupun orang yang buta, tapi kalau pernah kumpul dengan Rasul itu termasuk sahabat, asal iman kepada Allah dan Rasul. Kalau ngumpul dengan Rasul tapi enggak iman, mah tidak termasuk sahabat. Jadi orang-orang yang beriman kepada Allah, orang yang beriman kepada Rasul, kemudian kumpul bersama Rasul meskipun di tempat gelap, meskipun dalam keadaan buta, itu termasuk sahabat. Au kana ghairu mumayyizin, meskipun anak tapi pernah kumpul dengan Rasul, belum balik, belum mumayyiz, belum tamyiz. Artinya tamyiz itu adalah orang yang sudah bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang enak, mana yang enak. Itu berarti udah tamyiz. Kayak anak-anak baru 6 bulan lahir misalnya, dikasih tai lotok juga pasti dimakan, ya, karena belum tahu rasanya tai lotok itu bagaimana, pasti dimakan. Tapi kalau kita dikasih tai lotok, Assalamualaikum, salam, dibungkus rapi, pas dibuka tai lotok, kita mau gimana? Seneng ya? Alhamdulillah dapat rezeki. Enggak, paling dipanggil tuh orang, ngapain di sini? Ngasih yang beginian, maksudnya apa nih? Begitu kan kita tanya. Tapi kalau anak kecil berarti belum tamyiz, belum bisa membedakan. Kayak tai kucing, rasanya gimana? Asem. Emang pernah nyobain?
Misalnya kali kasih tai kucing misalnya begitu. Kalau belum tamyiz pasti diambil. Tapi kalau udah tamyiz ngapain? Nah, meskipun belum balik, belum tamyiz tapi pernah kumpul dengan Rasul, itu termasuk juga sahabat. Aumaron ahaduma, atau pernah lewat kepada Rasul. Apakah Rasul yang lewat kepada orang itu atau orang itu lewat kepada Rasul, maka itu pun termasuk sahabat. Walau naiman, kumpulnya dengan Rasul itu dalam keadaan tidur atau ngantuk begitu, lentukan apa ya, begini gitu, pules misalnya, tapi bersama dengan Rasul, itu juga orang termasuk sahabat. Aulam yajtami bihi, lakin ro'an nabi, nggak pernah kumpul dengan Rasul, nggak pernah duduk bareng dengan Rasul, tapi lakin ro'an nabiya, tapi pernah lihat kanjeng Nabi, itu juga termasuk Rasul, meskipun ngelihatnya sebentar. Atau sebaliknya, auro'ahu, atau baginda Rasul ngelihat kepada orang itu. Nah, orang itu juga termasuk sahabat. Jadi banyak sahabat itu. Maka mudah-mudahan Allah memberikan dan menambahkan rahmat kepada baginda Rasul, kepada keluarganya dan kepada sahabatnya ajma'ina seluruhnya. Nah, ini sudah dicontohkan oleh Musannif, orang ulama yang mengarang kitab ini, yaitu Syekh Salim Samir. Nah, beliau ulama besar, tak pernah meninggalkan baca sholawat kepada baginda Rasul, kepada keluarganya dan juga para sahabatnya. Mudah-mudahan kita selaku generasi Muslim di akhir zaman ini, mudah-mudahan kita juga bisa mengikuti para guru, mengikuti para alim ulama, mengikuti para tabi'in, dan juga mengikuti para sahabat. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umat baginda Rasul, bahkan mudah-mudahan kita termasuk keluarganya baginda Rasulullah SAW. Amin ya Allah rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah taklim yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang dapat kita pelajari pada kesempatan ini. Mudah-mudahan meskipun ini tidak sempurna atau jauh dari kesempurnaan, tentunya banyak kekurangan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada guru kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat tambahan buat kita sebagai bekal kepada dan menjadi tambahan ilmu buat kehidupan kita sehari-hari. Dapat terima kasih sekali lagi kepada guru kita Ustaz Jajab Syaikhullah, dan mari saja kita tutup tangan kita dengan dapat hamdalah. Alhamdulillahirabbil